Hai guys, di video kali ini saya akan update soal berita nanti malam yang bisa memberikan volatilitas kepada Bitcoin, dan kita akan lihat juga untuk technical analisisnya itu kira-kira bagaimana, dan ada juga mengenai Alameda Research. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Time frame daily-nya close dengan hijau dan tidak membuat lower low, jadi ini merupakan tanda yang baik. Dia ada semacam bounce daripada daerah rendahnya, dan ini bertepatan ketika Elon Musk itu menyebut bahwa Bitcoin akan baik-baik saja, tetapi mungkin ini bisa menjadi winter yang panjang ya. Dan kalau kita lihat di sini, kalau misalnya posisi naik seperti ini, maka bisa ada green dot meskipun kita harus menunggu besok pagi di market cipher-nya. Dari ininya, RSI-nya itu masih mengalami kenaikan, dan MACD itu masih mengalami dalam posisi bearish ya. Jadi dan RSI-nya juga di bawah 50, jadi masih dalam posisi bearish. Tapi apakah ini merupakan waktu yang tepat untuk DCA? Tentu saja ya teman-teman, karena jarang-jarang Bitcoin bisa ke daerah 16.000, 15.000 ke all time high sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya, dan menurut saya ini adalah kondisi di mana Bitcoin murah. Memang Bitcoin bisa turun lagi ke 12 ribuan, 14 ribuan, bisa ada kemungkinan ke situ, tetapi tentu saja kalau misalnya ini ternyata bottomnya, ya kita tetap harus punya sesuatu Bitcoin setidaknya agar kita sudah punya posisi di dalamnya ya teman-teman. Kalau untuk time frame 4 jam bagaimana? Time frame 4 jam dia membuat higher low di sini, tidak membuat lower low, jadi cukup bagus. Ada bullish divergence di market cipher-nya, tidak ada bullish divergence, tapi masih ini meningkat, dan dari wave-nya itu terjadi peningkatan, jadi ada garis seperti ini yang muncul otomatis, dan banyak green dot-nya dari bawah, jadi baik sekali sebenarnya secara jangka pendek ya, 4 jam. Kita lihat dulu ininya. Kalau untuk RSI-nya dan MACD-nya bagaimana? RSI dan MACD-nya itu kita ubah jadi 4 jam. RSI masih di bawah 50, tetapi dalam posisi mau mengetes daerah ininya, daerah 50-nya di sini, belum di atas 50 ya. Jadi masih berusaha untuk bisa bullish, dan MACD berada dalam posisi ke atas, jadi sedikit 50-50 di daerah sini ya. Ini bisa juga menjadi, kalau misalnya ini sudah mulai bullish, maka ini adalah wave 1 dan wave 2-nya, dan mungkin wave 3-nya harus lebih tinggi daripada 18.130. Jadi itu adalah syarat bahwa agar bisa bullish kembali. Jadi ini belum benar-benar bullish, kita masih harus melihat pola apa yang akan dibentuk selama beberapa hari ke depannya. Oke, kalau kita lihat untuk saham Amerika sebenarnya baik sekali, bullish ya teman-teman, dalam posisi mengarah ke atas, sudah breakout daripada neckline ini, dan retest kemarin. Hari ini kalau misalnya bisa naik ke atas, maka itu menjadi hal yang sangat bullish sekali. DXY juga ini breakdown daripada pola ininya, jadi ini merupakan pola bearish dan bagus untuk saham dan Bitcoin sebenarnya, masih dalam posisi seperti ini. Dan berita nanti malam adalah berita PPI, Production Index, sekitar jam 8 atau jam 9, kalau tidak salah. Nanti itu akan memberikan volatilitas. Kalau misalnya hasilnya itu baik, maka Bitcoin bisa naik, tentunya bisa pump dari sana ya. Dan ini ada berita sedikit dari XRP dan Coinbase, di mana hakim federal ini itu memberikan Coinbase yang sudah merequest untuk membantu mensupport Ripple di dalam kasus SEC-nya. Jadi Coinbase mau bantu Ripple ya. Dan ini bisa memperkuat posisi Ripple karena sudah lama kasus ini berjalan, tidak ada ini masalah, tidak ada perkembangan sama sekali, tidak ada kejelasan. Ini menunjukkan kalau SEC-nya ini yang mau mengundur-undur agar Ripple-nya bisa kalah nantinya
Tentu saja itu yang menjadi tujuan daripada SEC, dan agar bisa mendapatkan uang juga ya teman-teman. Jadi sebenarnya saya memprediksikan bahwa Ripple yang akan memenangkan kasus ini ya, karena hal-hal tersebut ya. Dan korupnya SEC juga ya, seperti yang kita ketahui di SEC ini ada kaitannya dengan FTX dan Alameda dan SBF. Jadi mereka sering meeting bareng, ini menjadi tanda tanya tentu saja, dan jadi tanda yang jelas bahwa ada yang tidak beres dengan SEC. Oke. Dan kita lihat ini Michael Burry yang terkenal akan big short-nya itu, ini membeli saham lagi. Di Q3 dia membeli Geo, QRTA, CSW, AJRD, CHTR, Lila. Nah, bukan berarti kita harus membeli ini, dan kita juga saya juga tidak terlalu tahu saham apa ini, tetapi apa yang dia lakukan itu bisa menjadi panduan bahwa bottomnya itu sudah dekat ya, dan ada potensi untuk saham dan Bitcoin untuk naik ya, karena saham masih berkorelasi dengan Bitcoin masih mengikut saham, dan portofolionya itu lebih dari 50% untuk saham penjara ya. Kurang ngerti ini tentang apa, tetapi ini merupakan bisa menjadi tanda bagi kita untuk kita bahwa bottomnya itu sudah dekat ya. Dan berita dari Alameda Research bahwa mengenai Alameda Research bahwa dia melakukan front run ketika ada token yang listing di FTX ya. Jadi gimana? Jadi ketika FTX itu mau mengumumkan bahwa mereka akan melist koin-koin yang akan mereka list di exchange mereka. Nah, biasanya ketika melakukan itu secara publik, biasanya Binance melakukan itu, maka harga token itu akan langsung naik bisa 50%, 100%, bahkan lebih ya. Terakhir kali itu GMS kalau nggak salah, sebelumnya itu ada Stargate, itu naik lumayan dari situ, dan Alameda Research kebusukannya, dia beli dulu koinnya karena dia tahu tentu saja FTX akan melakukan listing. Biasanya itu setelah ada pengumuman listing, harga tokennya itu naik, dan Alameda melakukan front running. Tentu saja ini merupakan apa yang dilakukan oleh SBF-nya sendiri. Kecurangan ini akhirnya dibukakan sekarang, dan dia kena getahnya, Dan dari apa yang dibukakan oleh BitBoy ya, jadi dari BitBoy kemarin itu membuat video, dia ini ada tweet dia mengenai orang yang harusnya bertanggung jawab yang berada di balik layar, yang menjadi mastermind, puppet master daripada segala hal yang terjadi ini ya. Kalau kita lihat daripada apa yang dia tweet, dia itu mengarahkan kepada satu orang, yaitu Daniel Friedberg ya. Jadi Daniel Friedberg ini adalah orang yang bertanggung jawab akan segala yang terjadi. SBF Caroline, CEO daripada Alameda, dan yang lain-lain itu hanya pion-pionnya daripada Daniel Friedberg ini. Jadi Daniel Friedberg ini sebelumnya pernah ada skandal di poker atau ultimate bet, di mana dia melakukan kecurangan, mengaktifkan God mode sehingga dia bisa melihat apa yang kartu-kartu yang dimiliki oleh pemain lain, sehingga dari situ dia tentu saja kita bisa tahu kartu apa yang harus kita mainkan sehingga kita bisa memenangkan permainan tersebut. Dan tentu saja itu adalah cara yang curang sekali ya teman-teman. Dan dia lakukan lagi sekarang ini di FTX. Kenapa? Karena di FTX ya kita ketika menggunakan suatu exchange, apakah itu Bybit, Binance, FTX, apapun itu, ini ketika kita mau melakukan trading futures, kita pasti akan memasukkan stop loss-nya berapa, kemudian itunya berapa,
posisinya jumlahnya berapa, dan FTX sebelum kamu mencet tombol buy long atau short itu, FTX sudah tahu. Ya, jadi kalau sudah tahu, maka mereka bisa mengadakan suatu posisi yang bisa merugikan usernya. Ya. Nah, ini Dan SBF seperti yang dikatakan oleh Ben Armstrong, ini yang menjadi otak di balik semua yang terjadi ini. Dia bukakan di dalam videonya itu, dan ada ceritanya juga di artikel di Facebook ya. Jadi Dan ini suka menghilangkan bukti-bukti yang ada di internet ya. Tetapi di Facebook dia tidak bisa hilangkan, kata BitBoy ini tidak bisa dihilangkan di Facebook, jadi akan tetap ada di situ. Jadi ini teman-teman bisa cari di tweetnya Ben Armstrong atau lihat di videonya, nanti dia mungkin akan taruh linknya di situ mengenai siapa yang dibalik SBF ini. Dan tidak hanya itu saja, di balik Dan Friedberg ini mungkin ada orang yang lebih tinggi lagi jabatannya, mungkin ada relasinya dengan SEC. Ya. Nah, kita simpan berita tersebut untuk video-video selanjutnya. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.